Dadah. Kapan kita kemana? Kok miring, Dir? Banyak kempes, yuk. Waduh, nggak mandi lu. Ya, selesai. Sinden naik. Dadah. Dah. Mau jalan-jalan, Dir? Bannya mutar. Dongkraknya belum diturunkan. Hah? Beres. Betul ya? Kan urusanmu, yo. Dongkraknya, yo. Dadah. Aduh. Dadah nggak pergi juga. Ayo, yo. Kamu yang merokok, saya yang merasap. Perhatikan lagi kemari. Wah, bagus ya. Oh, keluar asap. Itu asap, Helen. Perhatikan lagi kemari. Benar. Benar. Alah, aku nggak percaya sama lu. Begini. Bekas montir radio tau. Kang mancing itu. Alah, gua samperin ah. Waduh, lagi ngapain, Pak? Biasa ngon bebek. Benerin. Katanya bisa. Mobil saya rusak, no. Pak, tahu mobil nggak, Pak? Yang nih, Apaan nih? dasar kampungan, norak. Minggir. Saya yang ngatasin. Oh, begini. Maju. Ya, kiri. Iya, miring. Kanan. Kiri. Ku ingin terbang melayang bagai kunang-kunang, bersinar selalu. Ku ingin menjadi bintang dalam kegelapan, menerangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Cing, bertemu lagi bersama saya Lupus. Semoga kalian gak bosan ya. Gimana kabar kalian semua? Semoga pada sehat dan dimudahkan rezekinya selalu. Salam hangat dari saya dan salam manis dari si Lulu yang anaknya lagi sibuk ngupil di depan rumah. Kita bernostalgia lagi nih Cing. Kali ini Lupus akan ceritain film yang datang di tahun 1992. Film yang dikomandoi oleh Kadir dan Doyok ini berjudul Pintar-Pintaran, bersama aktor dan aktris antara lain Dian Nitami, Nia Zulkarnaen, Robert Syarif, Baby Zelpia, Kosno Sudarwaji, dan Pak Tile. Biji mana kekonyolan dan kelucuan aksi mereka di film ini? Yuk langsung aja ke alur ceritanya. Jalanku jadi nyata, ku bisa terbang, ku jadi bintang, ku jadi raja, ku jadi kaya. Oh, asiknya berhayal. Kadir dan Doyok datang ke Jakarta ke rumah omnya berniat ingin cari kerja. Kadir protes, Doyok yang ngakunya pernah ke Jakarta udah 2 jam muter-muter cari alamat. Nggak ketemu-temu, ternyata dia si Doyok cuma lihat Jakarta dari TV aja. Ini jalan keluar. Ini jalan keluar. Ini terminal. Nah, Der-bunder gini, yo. Masa terminal gambarnya kayak sasaran tembak. Dir. Loh. Kota. Kosong di dalam kota. Kalau aku bawa pistol tak tembak kena burungnya itu. Omnya Kadir bernama Nugroho, orang kaya punya anak cewek bernama Mirna yang diperankan oleh Dian Nitami. Di rumah itu juga ada Helen yang diperankan oleh Nia Zulkarnaen, cewek Belanda yang baru sebulan menetap belajar bahasa Indonesia yang masih belepotan bahasanya. Ketika datang surat, Helen bilangnya adalah koran. Siang itu Om Nugroho mau pergi ke Surabaya dan menitipkan anaknya dan sepupunya itu untuk tidak kemana-mana sebelum omnya pulang. Si Embo tiba-tiba bilang ke Mirna, ada tamu yang bernama Kadir. Dia ngaku-ngaku keponakan dari Tuan Nugroho. Selain itu Kadir juga ngakunya merupakan tukang sulap yang sudah go nasional. Helen ternyata sudah keluar duluan yang tertarik karena Kadir merupakan tukang sulap. Jadi, bapak-bapak ini yang merampok tukang sulap?
Saya ini keponakannya Pak Nugroho. Kita disangka merampok tukang sulap. Mereka mau merampok Pak Nugroho. Boh, ini malah kacau. Mirna pun kemudian minta bukti kalau Kadir merupakan keponakan bapaknya. Ternyata KTP pun mereka nggak punya. Sebelumnya Kadir sudah kirim surat ke Pak Nugroho bahwa Kadir dulu pernah jadi penyanyi, kemudian tukang jahit, dan sekarang yang terbaru profesi Kadir bersama Doyok menjadi tukang sulap. Akhirnya Mirna pun meminta pembuktian kalau mereka adalah tukang sulap. Kadir pun suruh Doyok ngerokok. Entar asapnya keluar di mulutnya si Kadir. Wah, bagus ya. Oh, keluar asip. Itu asap, Helen. Show pertama mereka gagal, dan Kadir pun menampilkan show yang kedua dengan memperagakan topi hitam yang kosong, dan nanti akan keluar kelinci. Dia pun kemudian komat kamit baca mantra, yang ketika dibuka topi itu bukannya kelinci yang keluar, melainkan adalah ular. Kurang ajar kamu ya. Topi saya suruh ngisi kelinci, kamu isi ular. Aduh. Mirna dan Helen pun tak percaya lagi mereka pesulap, dan dianggap seorang penipu. Tetapi bentar, Kadir punya show ketiga yang suruh Doyok ambil borgol di koper. Karena show yang ketiga merupakan yang terdahsyat. Ternyata borgol itu tak ada, mungkin tertinggal di kampung. Tetapi tenang aja, Mirna ambilkan borgol yang dikasih temannya ke Pak Nugroho. Kemudian Doyok diborgol di tiang bendera oleh Helen, sedang Kadir diborgol Mirna di pintu garasi rumah. Kadir pun kemudian tiup borgol itu yang ternyata tidak bisa lepas. Tiup, Dik. Ayo, Dir, tiup, Dik. Ayo, tiup. Ayo. Gue, dia yang bagian tiup. Tiup kepalamu yang ditiup. Ayo, Dir, tiup lagi, Dik. Ini borgol beneran. Dir, coba lagi, Dir, tiup, Dir. Ayo, terlepas. Biar ditiup. Dibilang nggak bisa kok tiup-tiup terus. Mereka pun terpaksa bermalam di luar karena kunci dari borgolnya dibawa oleh Pak Nugroho. Di malam hari Doyok pun merasa kegerahan dan buka baju. Dan di saat itu Mirna bawa makanan untuk mereka berdua. MacGyver nggak kehilangan akal. Yo, kamu mau apa hidup yo? Esok siang akhirnya Pak Nugroho pulang ke rumah. Penderitaan Kadir dan Doyok pun akan segera berakhir. Pak Nugroho pun kemudian samperin Kadir yang ternyata masih ingat dengannya. Yang kemudian dia masuk ke rumah tanya ke Mirna kenapa saudaranya itu diborgol di luar. Pak Nugroho pun tak tinggal diam. Dia pun telepon rekanannya minta kerjaan untuk Kadir dan Doyok. Ngomong-ngomong, kuncinya baru ketemu satu. Jadi untung-untungan aja ya. Kadir ini ternyata gengsinya tinggi. Ketika Mirna tawarin kerjaan jadi tukang cat karena pacarnya Mirna merupakan mandor proyek, dia nggak mau. Abis jadi penyanyi, masa jadi tukang cat? Akhirnya Pak Nugroho pun suruh Kadir dan Doyok jadi salesman produk di tempat rekanannya. Dia pun langsung setuju karena keren juga namanya jadi salesman produk. Ponakan cuma satu ditipu juga. Besok pagi-pagi buta Kadir sudah mulai kerja yang ternyata mereka jadi sales mesin sedot debu. Mesin penyedot itu pun sudah dimodif kayak robot yang Kadir sebut keponakan Challenger, bukannya Avenger. Mereka pun kemudian mempromosikan mesin sedot serbaguna itu. Selain sebagai sedot debu, mesin itu pun bisa menyapu, bisa mengepel, dan bisa juga pergi ke pasar serta setor listrik. Kami perkenalkan mesin penyedot debu. Mesin ini jadi meningkat gratis setelah dirubah menjadi keponakan Challenger yang sudah diotak-atik oleh Insinyur Doyok jebolan ITB. Di samping nyedot debu juga bisa ngepel, bisa niup, juga bisa nyapu. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ini mesin bisa disuruh ke pasar. Tipu dikit nggak apa dah. Dan disuruh membayar rekening listrik. Ngaco saja kamu. Kadir dan Doyok pun mulai mempraktekkan mesin itu yang sangat luar biasa sedotannya. Sampai-sampai salah satu istri dari pria yang ada di situ kesedot mesinnya Doyok dan Kadir. Mereka pun kemudian praktekin mesin itu untuk mengepel. Bukannya air yang keluar, melainkan oli yang membanjiri lantai hotel tersebut. Bos hotel pun marah. Di saat datengin Kadir dan Doyok, si bos terpleset jatuh. Kadir dan Doyok pun akhirnya diminta tanggung jawab atas banyak kerusakan properti hotel, sekitar 2 juta rupiah. Karena mereka tak ada uang, akhirnya mereka harus bekerja di hotel selama 2 bulan tanpa upah, dan pekerjaan jadi salesman out.
Esoknya mereka langsung bekerja yang ditempatkan sebagai juru masak. Langsung aja Doyok pun mengeluarkan kungfu ala Bruce Lee untuk memotong daging. Potongan pertama daging itu mental ke kepala bule yang lagi berjemur di kolam. Potongan daging kedua melesat jauh masuk ke dalam dada wanita yang lagi di meja makan. Doyok pun keluar dapur yang cari potongan daging tersebut ke para tamu. Wanita itu pun kemudian suruh ambil potongan daging di dalam dadanya. Doyok kaget yang panggil Kadir bahwa ada 3 potongan daging di dalam dada wanita itu. Saya yang nangkep tadi cuma 1. Kok sekarang ada 3? Yang bener kamu. Oh, iya. Dan akhirnya pacar si cewek pun marah karena Kadir udah obok-obok kepunyaan pacarnya itu dan dilaporkan ke si bos hotel. Akhirnya Doyok tidak lagi jadi juru masak dan dia pun disuruh si bos untuk pasang lampu variasi plafon. Sedang Kadir jadi pelayan hotel yang disuruh si bos layani tamu premium yang sedang bulan madu. Nanti marah. Daging saya hilang. Biar bagaimanapun kalian berdua yang salah. Jangan ngeyel lagi. Udah, pasang lampu itu di atas. Ingat, jangan macam-macam lagi. Layani tamu sesuai dengan pengarahan. Dalam jabatan ini, kamu jangan macam-macam lagi. Itu pengantin yang sudah book kamar kita. Nah. Layani. Masih diam. Bobo. Ini kunci kamar yang sudah ada. Doyok pun ngebor plafon sampai tembus ke kamar yang ternyata kamar bookingan pasangan bulan madu tersebut. Bukannya koper yang dibawa Kadir, melainkan mesin mobil karena dia bawa sesuai instruksi si tamu yang suruh bawa barang di dalam bagasi. Di saat si pria itu marah ke Kadir yang masuk tanpa permisi, Doyok terinjak dan dia pun bergelantungan di atas plafon. Pria tersebut pun turun dari kamar untuk komplain ke si bos. Kadir pun dipanggil oleh si bos yang kemudian si bos mau tonjok Kadir yang kena pria tersebut. Doyok kesakitan, jari tangannya bengkak segede gaban karena terinjak si pria itu. Kadir pun dikejar oleh si bos hotel, kemudian dia ngumpet di kamar yang lagi ada si Doyok perbaiki plafon. Tiba-tiba plafon itu roboh dengan pria yang mau bulan madu tadi. Dan akhirnya Kadir dan Doyok pun dipecat dari hotel. Bangkrut. Aduh, kamu nih ngomong apa? Out! Gua pecah! Singkat cerita, Helen yang lagi di rumah didatangi Tante Susi bawa anak yang meminta Helen untuk titip sebentar anak tersebut. Mirna yang mengetahui Helen menerima titipan bayi Tante Susi merasa kecewa karena mereka berdua mau pergi juga. Di saat yang tepat, Kadir dan Doyok pulang ke rumah itu yang langsung nyerocos aja ke Mirna dengan berat hati menerima tawaran jadi tukang cat. Mirna pun memetik keuntungan diplomasi bahwa dia akan urus pergi kerjaan untuk Kadir, tetapi mereka dititipkan balitanya Tante Susi untuk dijaga. Sampai jam 4 sore Mirna dan Helen belum pulang juga. Mana susunya udah habis. Kadir dan Doyok ternyata terasah bakatnya jadi baby sister. Karena itu balita nangis aja susunya mau habis, Doyok pun akhirnya jadi topeng monyet yang si balita diam dari nangisnya. Tidak sampai di situ, Doyok pun jadi topeng monyet sampai jam 7 malam yang membuat dia ngejoprak jatuh kecapean. Waktu pun menunjukkan jam 11 malam yang Tante Susi, ibu dari balita itu, datang untuk jemput anaknya. Bukan kepalang marahnya Tante Susi. Di saat dia mau ambil anaknya, Kadir malah empengin Doyok yang keduanya lagi merem ayam. Padahal si balita nangis aja di atas meja. Di waktu itu bersamaan Mirna dan Helen pulang. Kadir dan Doyok pun diterima kerja untuk cat gedung resepsi 3 hari lagi. Tetapi Mirna minta tolong untuk esok pengsupirin mobilnya. Soalnya ada urusan penting jarak jauh. Doyok yang pernah jadi supir tangki akhirnya melajukan mobil di esok hari untuk antar para wanita itu. Baru aja jalan beberapa meter, ban belakang mobil itu kempes yang kemudian mereka ganti dengan ban serep. Selesai ganti, mereka pun bersiap pergi, tetapi mobil itu tidak jalan-jalan. Walau Doyok udah gaspul, ternyata dongkraknya lupa diturunkan. Itu ya. Kan urusanmu yo, dongkraknya yo. Nah, dadah. Aduh. Dadah-dadah nggak pergi juga. Di tengah perjalanan mereka pun lapar. Kemudian berhenti di salah satu warung makan sate. Yang punya warung ternyata jawara dengan kumis baplangnya. Udah tahu itu warung sate, Kadir malah pesan spaghetti yang membuat geram si empunya warung. Dan dia pun mau dibacem sama si empunya warung. Ente tahu ini warung sate. Kamu sih macam-macam. Ya, kamu. Kalau perlu ntar ente yang aneh sate. Akhirnya mereka pun pesan sate sapi dan sate kambing. Di saat bapak itu potong sapi pakai golok untuk sate, anjing peliharaannya kabur yang dikejar oleh si bapak yang akan gorok kalau kabur-kaburan anjingnya.
Mereka yang melihat kejadian tersebut merasa ngeri. Takutnya satenya adalah daging anjing. Ditambah lagi pas di dapur, si anjing merintih karena kakinya keinjak. Mereka pun tambah ngeri dan berpikir yang enggak-enggak. Ini bukan kambing? Kita dikorupsi. Bahwa yang di sate itu bukan kambing, tapi anjing kampung. Kita ditipu. Saya tidak mau makan. Saya tidak mau makan. Ditipu. Bagaimana? Udah. Telat. Zaman orang kaget kemana aja? Iya. Dalam perjalanan kabur mereka, mobilnya itu mengalami trouble mogok. Mungkin karma karena telah kabur dari warung sate. Pas banget mogoknya di samping danau. Doyok kemudian datengin orang yang lagi duduk di pinggir danau. Ternyata orang itu adalah Pak Tile yang lagi ngangon bebek pakai remote. Doyok pun meminta bantuan Pak Tile, kali aja ngerti mesin mobil yang lagi mogok. Aduh, lagi ngapain, Pak? Biasa, ngon bebek. Benerin. Katanya bisa. Mobil saya rusak, no. Coba-coba aja. Pak, tahu mobil nggak, Pak? Apaan nih? Dasar kampungan, norak. Minggir, saya ngatasin. Iya, miring. Bukannya benerin mesin, Pak Tile malah muter-muter nggak jelas. Ternyata Pak Tile cari komputer di dalam mobil tersebut. Soalnya Pak Tile ini bukan sembarang tukang bebek. Hari pun beranjak malam karena lokasi itu jauh dari mana-mana. Jangankan hotel, gubuk pun tak ada di situ. Terpaksa satu-satunya gedung untuk mereka bermalam adalah stasiun kereta. Mereka pun tidur satu persatu di bangku stasiun. Unik dari stasiun yang mereka singgahi, ketika kereta lewat, di dalam stasiun seperti gempa yang membuat bangku Doyok mepet ke bangkunya Helen. Dan Doyok pun tak sengaja peluk Helen yang membuat Helen bangunin Mirna. Beda nasib dengan Kadir yang bangkunya sampai keluar stasiun di atas rel. Di saat Kadir terbangun, dia pun kaget dan bawa bangku itu kembali ke dalam stasiun. Kadir pun marah-marah siapa yang telah memindahkannya ke tengah-tengah rel. Siapa yang mindahkan saya ke rel kereta? Biar saya ketabrak kereta. Saya tahu kalian mau bunuh saya. Kalian mau ngambil surat-surat tanah saya yang di Semarang. Diam. Mas Kadir dan Mas Doyok diam dulu. Alah, warung sewaan aja pakai ngaku punya surat-surat tanah. Di saat perdebatan mereka tentang Helen yang ditiduri Doyok memanas dan sudah mengarah ke tanggung jawab, di waktu itu ada kereta yang lewat. Dan di dalam stasiun itu pun bergoyang-goyang seperti gempa yang membuat mereka semua bergerak-gerak. Akhirnya, semalaman mereka tidur dengan kondisi stasiun kalau ada kereta lewat. Udah kayak kapal pecah. Singkat cerita, Pak Nugroho marah-marah karena mereka pergi tidak ada izin sama Pak Nugroho, apalagi sampai nginep-nginep. Di saat mobil mereka tiba di rumah, Simbo pun bilang Pak Nugroho sedang marah atas perginya mereka tanpa Pak Nugroho tahu. Mirna pun meminta tolong Kadir. Dialah yang telah mengajak Mirna dan Helen pergi. Kalau enggak, kontrak jadi tukang catnya pun batal. Di hari yang cerah, di suatu gedung sedang diadakan acara penyambutan dan penghormatan bos baru salah satu perusahaan. Sang bos pun sudah turun dari mobil. Yang panitia acara suruh mereka semua bersiap menyambut kedatangan sang bos baru itu. Ternyata yang muncul adalah Kadir dan Doyok yang langsung aja dia dikalungkan bunga dan diberi hormat. Melihat dia disambut dengan begitu penghormatan, Kadir dan Doyok pun malah bersemangat untuk cat gedung tersebut. Mereka pun malah membawa alat-alat lengkap masuk ke gedung itu dan membuat kacau keadaan. Bos baru itu dan istrinya masuk ke gedung tersebut dengan kalung bunga yang cuma ada satu. Kadir dan Doyok sok sibuk dan sok penting. Mereka pun memulai pekerjaannya di belakang panggung. Seperti tidak sedang berlangsung acara penting, mereka pun bekerja nggak bisa diganggu. Si bos pun kecewa dan marah atas kinerja panitia yang amburadul. Dia pun menyuruh ketua panitia untuk menghadapnya besok di kantor. Mereka yang disuruh ngecat tetapi kerjanya kemana aja nggak ngatur, yang membuat kekacauan terjadi pada acara penyambutan bos baru suatu perusahaan. Jadi tukang cat nggak berhasil dan dipecat secara tidak sopan. Akhirnya mereka pun di karir puncaknya menjadi tukang parkir. Pasien pun datang Doyok parkirin satu mobil box dan Kadir juga parkirin mobil box yang lain, membuat dia kejepit di belakang mobil. Kadir pun menjadi gepeng dibawa oleh Doyok. Kemudian Doyok pinjam pompa angin ke seseorang. Tubuh Kadir yang gepeng dikompala oleh Doyok dan Kadir pun menjadi manusia kembali. Mereka jadi tukang parkir juga gagal. Kadir dan Doyok mungkin berhasil kalau jadi seorang pejabat.
selesai filmnya. Semoga bisa bernostalgia dan menghibur ya Cing. Terima kasih, sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.